Halo semua. Perkenalkan, nama saya Indi Yuwana dari kelas 2A1 pagi. Dengan NIM 2210302076. Saya Rizka Ashifa, NIM saya 2210302038. Di sini kita akan membahas materi tentang pajak. Disimak baik-baik ya teman-teman. Materi awal akan dijelaskan oleh Indi. Silakan Indi. Baik, terima kasih Rizka. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jenis pajak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pajak berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, pajak berdasarkan pemungutnya. Pajak berdasarkan sifatnya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Yang kedua, pajak berdasarkan pemungutnya. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat, seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak berkendara bermotor, pajak restoran, dan BPH/TB. Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat. Tujuan pajak. Yang pertama, membiayai kegiatan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, pengaturan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, mendorong atau menghambat konsumsi atau investasi. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki keadilan sosial. Yang ketiga, ada sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan keuangan negara, pajak merupakan poin penting. Sebab pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara. Tanpa keberadaannya, tak mungkin suatu negara dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku ada 3 jenis, antara lain self-assessment system, official assessment system, withholding system. Yang pertama ada self-assessment system, adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Artinya, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KKP, atau KPP maksudnya, atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada Official Assessment System. Apa sih Official Assessment System itu? Jadi, sistem pemungutan pajak yang satu ini adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB serta jenis pajak daerah lainnya.
Yang ketiga, ada withholding system. Pada sistem pemungutan pajak jenis withholding system, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak, dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara terkait atau bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Selanjutnya ada implikasi pajak bagi individu dan perusahaan. Individu, pajak dapat mempengaruhi pendapatan yang tersedia, keputusan pembelian, dan rencana keuangan pribadi. Perusahaan, pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi, struktur perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya ada strategi perencanaan pajak. Penghematan pajak menggunakan insentif perpajakan yang ada dan mengoptimalkan struktur keuangan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Kepatuhan perpajakan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan menghindari sanksi dan masalah hukum. Jadi, kesimpulan materi kami hari ini, pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Pajak memiliki peran penting dalam pengaturan ekonomi dan distribusi kekayaan. Strategi perencanaan pajak yang baik dapat membantu individu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan mereka. So, kalian jangan lupa bayar pajak ya. Jadi itu dia materi pajak yang dapat kami sampaikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.